Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Rumah Ikan. Gimana teman-teman kabarnya? Di hari Senin ini kita buat video spontanitas aja ya. Sebenarnya dari tadi siang itu mau update ikan kita yang ada di atas genteng ya, di farm. Namun ada beberapa kendala, diantaranya ya banyak orang ya di rumah. Nah, jadi kita mau update ikan kita yang ada di galeri saja ya. Nah, khususnya di sini itu yang di galeri kita buat khusus untuk ikan gupi jenis blue sky atau yang sering kita bilang blue topaz. Di sini tuh ada beberapa anakan yang tersisa ya, yang belum kita ambil. Yang sebelumnya itu kita sudah ambil dan kita simpan di bawah. Karena cenderung ikan ini tuh kalau kita biarkan bersama anakannya itu sering dimakan ya teman-teman. Nah, makanya kita pisahkan anakannya itu. Nah, bisa teman-teman lihat. Memang pada dasarnya ikan ini tuh harus berkoloni ya. Kalau berkoloni itu cakep sekali. Nah, pesonanya itu keluar ya. Nah, kita jaga airnya agar si siripnya itu tetap mekar. Nah, cara menjaga air itu salah satunya ya, mungkin kalau saya pribadi hanya cukup menambahkan garam dapur saja secukupnya ya, nggak terlalu banyak, agar si airnya itu kebutuhan mineralnya tercukupi juga. Karena kan kandungan daripada garam dapur itu ada mineralnya gitu ya. Nah, kita pindah ke area bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, sini anakannya ini sudah lumayan cukup besar. Ini juga kita sebenarnya pisah-pisah ya, jadi dibagi menjadi 6 tempat agar cukup aja sih. Nah, ini airnya bening sekali. Ini enggak kita kasih filter, terus enggak kita ganti air. Kita hanya cukup menambahkan air baru saja dan penambahan garam dapur ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih anakannya. Kenapa kita ambil populasinya enggak terlalu banyak, agar ikan ini cepat besar ya teman-teman. Tuh, ini baru sekitar 2 mingguan nih umurnya ya. 2 mingguan seperti inilah hasilnya, teman-teman lihat. Sebenarnya banyak ya ikan kita yang belum kita update, tapi untuk saat ini mungkin kita hanya mengupdate yang ada di galeri ya teman-teman. Makanya nantikan di minggu-minggu ini kayaknya kita buat. Nah, teman-teman bisa lihat nih, cakep sekali ya teman-teman, bening sekali juga nih, sampai tembus ke bawah loh ya, saking beningnya. Nah ini kenapa bisa kayak gini, karena ekosistemnya sudah terbentuk ya teman-teman. Tuh, ada lumut di area pinggir. Nah, saya rencana itu pengen lumut itu bisa ya nempel di area belakang itu sampai benar-benar full, terus yang tersisa hanya bagian depan kayak gini. Nah, mantap sekali bener dah. Makanya kita biarin, nggak kita ganti air, hanya menambahkan air baru. Udah, kita nggak gosok, nggak apa, nggak apa-apa lah, biar terbentuk ekosistemnya. Nah, yang di area bawah, nah ini agak berminyak nih kalau di area bawah, entah nggak tahu ya, kita apa karena pakan. Kalau kena pakan kayaknya area atas juga harusnya ada, terus area atas juga ada, tapi kita lihat nggak ada ya. Tapi cuma area ini aja nih kayaknya ada campuran dari tanin ini loh, dari si akarnya itu. Nah, ini juga sama, ini topaz ya, kita pisahan atau kita bagi-bagi. Nah, ini dari satu akuarium itu kurang lebihnya ada 10 ekoran, 10 ekor sampai 15 ekoran ya.
Nah teman-teman bisa lihat nih. Oke, cakep nih kalau di area, kalau kita cuma di sini nih tuh, cakep kan. Buat thumbnail juga bagus. Oh, buat thumbnail juga bagus nih. Nah ya, thumbnail nih, thumbnail juga bagus. Nah ini dari kejauhan kayak gini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih dari kejauhan. Nah ini teman-teman bisa tahu updatean ikan kita, terus ikan apa saja yang kita breeding, terus kondisinya seperti apa, terus cara kita dalam membreeding. Nah ini kita sekalian mau ngasih makan ya teman-teman. Nah kita ngasih makannya full pellet. Alhamdulillah kita nggak kasih cacing, nggak kasih kutu air gitu ya. Kita belum main lah. Kalau main biasanya sih saya suka bawa sedikit plastik paling, itu belum main, makanya kita hanya menggunakan ini saja nih, segini aja ya. Nih segini nih, segini kita bagi-bagi ya teman-teman. Nah tuh segini aja nih, udah cukup segini juga nih makan tuh kan. Nah segini, jangan terlalu banyak. Nah terlalu banyak itu nantinya malah mengotori akuarium, mengotori populasi ekosistemnya, terus malah jadi penyakit buat si ikan. Bahaya kan kalau jadi penyakit, malah jadi kurang sehat ikannya. Makanya sedikit tapi sering gitu loh, kayak gitu. Nah teman-teman bisa lihat nih, rakus sekali ya tuh. Rakus sekali. Nah yang ini udah gendut nih, kayaknya dia mau lahiran. Nah yang gendut-gendut kayak gini nih biasanya yang membutuhkan asupan makanan yang cukup, karena lagi ada janinnya di dalam, sehingga tenaganya harus benar-benar terisi. Terus sari-sari makanannya bisa diserap oleh anak-anak. Bisa teman-teman lihat nih ya, aku sekali, benar serius nih ya, mantap benar ya. Kita nggak sia-sia ya. Nih ada ceritanya ya teman-teman. Jadi ikan topaz ini tuh indukannya yang asli itu udah meninggal ya, udah meninggal. Kita itu beli kurang lebihnya 2 kali order, bukan di tempat yang kemarin ya. Jadi ada tempat satu lagi, tropical atau apa ya, tropical fish atau apa ya. Nah kita beli, harganya lumayan 30 ribuan nih. Satu pasang itu remaja ya teman-teman, bukan dewasa. Beli blue sky, oke, 1 kali. Kedua kalinya itu saya mau beli ini ya, apa, full gold Vietnam gitu. Yang dikirimnya topaz lagi. Walah ya wes, berarti emang rezekinya di topaz. Nah makanya kita dapat itu kurang lebih, yang kedua kalinya itu beli 1 pasang dikasih 2 pasang. Nah makanya kurang lebih itu terkumpul di kita 6 pasang. Nah kurang lebih seperti itu. Nah alhasil itu indukannya mati semua teman-teman, indukannya mati semua. Tapi mati itu dia sudah mengeluarkan anakan. Nah anakannya ini nih, nah ini anakannya. Ini usianya itu kurang lebih udah di 3 bulanan ya teman-teman. Ini 3 bulan nih, ini udah 3 bulan kita. Ini udah 3 bulan usianya, sudah menghasilkan anakan nih, anakannya ini. Ini sebagian anakannya itu udah kita pindah, hasilnya mati. Ini hasilnya sebenarnya ini banyak sekali ya teman-teman. Kita pindah ke kolam, malah mati. Entah kenapa ya, mungkin terkontaminasi apa, karena kita kan ngurusi tanaman juga, makanya mati sebagian. Nah ini sisa-sisanya ya, mudah-mudahan ini juga bakalan jadi indukan lagi, dan indukan ini terus berkembang, terus besar gitu. Nah satu tips lagi ya teman-teman, tapi nantilah
kita bocorkan sekarang. Sebenarnya nanti mau dibikin video selanjutnya untuk kita update di farm. Kita punya indukan yang gede banget, jadi semakin gede indukan itu anakannya semakin banyak dan gede-gede. Anakannya itu bisa segede-gede gini nih teman-teman nih, keluar tuh bisa segede-gede gini, itu banyak sekali, biasanya segede jempol tangan itu indukannya tuh. Indukan tuh yang dimaksud indukan tuh betinanya ya, segede jempol tangan. Segini sih masih remajaan segini mah. Yang sudah benar-benar 5 bulanan itu udah gede banget asli. Itu sudah dipastikan banyak sekali anakannya dan besar-besar. Dan yang beredar di breeder-breeder itu adalah anakan-anakan yang dari indukan kurang lebih di usianya 5 bulanan up lah, 7 bulanan gitu. Itu udah benar-benar indukan, benar-benar indukan, dan harganya pun itu mahal sekali teman-teman. Itu dijamin ya teman-teman, kalau teman-teman pengen jadi breeder, benar-benar breeder, itu beli indukan seperti itu. Dan itu kita banyak persyaratannya ya, kita jangan mencampurkan indukan itu dengan jenis-jenis lain, terus nantinya anakannya itu bakalan diambil juga sama orang itu. Jadi bener-bener, nah makanya kalau teman-teman beli di pasaran yang sekarang pada murah-murah itu ya remajaan itu mah. Nanti kita akan perlihatkan ya teman-teman, itu tips ya. Kalau teman-teman pengen itu cobalah main ke breeder-breeder yang breeder beneran, yang sudah lama lah main di ikan gupinya, pasti teman-teman mendapatkan indukan yang seperti itu. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Nantikan updatean ikan kita yang ada di galeri, yang mungkin nanti kita akan kasih tips juga bagaimana caranya membreeding ikan dengan kondisi breedingan ikan remaja, terus bagaimana cara perawatannya dan cara membanyakkannya seperti apa. Nah, jadi catatan ya teman-teman, kita tidak menjual ikan gupi ya, kita hanya hobi dan kita hanya membanyakkan saja. Kalaupun teman-teman pengen, mending teman-teman cek di deskripsi cara membelinya di mana, dan teman-teman bisa lihat di Shopee itu banyak sekali ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan updatean ikan kita selanjutnya hanya di channel Rumah Ikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.